Ya, kembali lagi di channel kita Pojok Pandangan. Apa kabar teman-teman semua yang mungkin dari kemarin udah nunggu video kita tayang ya. Nah, baik, kali ini kita ada konsep yang berbeda. Sepertinya ada seseorang di pinggir saya ini. Ya. Ini jadi kita konsepnya mulai ke podcast ya. Jadi mungkin nanti ke depannya akan ada juga podcast, wawancara dan berbagai macam narasumber mungkin yang bisa kita undang gitu. Begitu. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai legalisasi miras yang kemarin sempat oleh Pak Jokowi diputuskan lalu dicabut lagi katanya kebijakannya. Tapi seperti apa nih? Seperti apa kelanjutannya dan apakah pencabutan legalisasi miras ini akan berdampak atau berpengaruh terhadap apa seperti itulah kira-kira ya. Nah, baik. Kita kedatangan tamu kita, Bang Saiful Rohman. Gimana kabarnya Bang Saiful Rohman? Baik, beliau namanya Saiful Rohman, salah satu aktivis mahasiswa ya. Hebat sekali, luar biasa lah. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan pencerahan mengenai legalisasi miras ini dari Saiful Rohman. Begitu. Oke, Bang, kita ngopi dulu lah. Aduh. Wah, mantap. Lumayan nih. Oke, Bang sendiri sekarang kesibukan selain kuliah apa aja nih? Selain kuliah, kebetulan sekarang sedang ini PPL. Ya, paling itu juga disip karena memang sekarang keadaan sedang corona, jadi tidak bisa tiap hari. Kira-kira seperti itu. Benar. Ya, udah cukup matang mengenai diskusi dengan mahasiswa sendiri mengenai legalisasi miras. Insya Allah, kemarin juga kami berdiskusi dengan kawan-kawan, baik dari teman dari kampus ataupun luar kampus, teman organisasi yang lainnya. Insya Allah, insya Allah. Ya, baik-baik, luar biasa ya. Mengenai legalisasi miras ini maksudnya apa ya, Bang Homan? Eh, Boleh saya menjelaskan ya? Iya, ya, silakan. Tapi sebelumnya mengenai miras, ini apa namanya, bagian-bagian sebenarnya, bagian-bagian yang menyebabkan orang itu mabuk. Karena miras apa namanya yang memabukkan itu kan bermacam jenisnya, bukan hanya miras saja. Sebagaimana yang dinyatakan dalam Al-Quran, dalam surah Al-Maidah ayat 90, ini merupakan landasan dasar daripada pegangan kita sebagai umat Islam, dan dijelaskan dalam hadis Nabi, beliau mengatakan wakul muskirin khamrun wakulu khamrin harumun. Jadi yang setiap memabukkan itu adalah khamar, dan setiap khamar itu adalah haram hukumnya. Nah, itu dasar-dasar daripada khamar tidak boleh dikonsumsi oleh manusia. Adapun mengenai legalisasi ini, kita harus membahas, mungkin ada sejarahnya dari awal juga. Emang khamar ini sejak tahun 97 pada era Pak Soeharto ini sudah ada Kepres yang melegalkan minuman keras. Iya, dari dulu sudah ada. Dengan dengan kekuasaan Allah, Pak Soeharto dilengsarkan sampai 2012, Perpres ini berlanjut. Akhirnya umat Islam bersatu padu untuk mencabut Perpres tersebut dan alhamdulillah Mahkamah Agung menyatakan sikap bahwa Perpres ini sudah tidak berlaku. Tapi pada zaman PSBY masuk lagi, namun namanya berbeda. Itu Perpres nomor 74 tentang minol. Minol itu minuman beralkohol, tetap samanya isinya tetap sama. Nah, akhirnya Pak SBY lengser, timbullah Pak Jokowi yang sekarang. Nah, dari era Pak Jokowi, pada Pak Jokowi ini sampai-sampai mengajukan untuk menjadi undang-undang, menjadi RUU. Nah, ya mungkin karena memang perlawanan daripada umat tidak bisa jadi RUU, akhirnya dia sendiri yang menyatakan dan membuat Perpres tersebut, Perpres nomor 10 tahun 2021. Nah, memang di sini kalau misalkan legalisasi miras emang sudah legal karena Perpres nomor 74 2013. Tapi yang maksud di sini adalah legalisasi investasi miras sebenarnya itu. Jadi orang-orang asing, orang-orang Amerika ataupun Cina ataupun mana saja Investasi di negara kita gitu. ya itu. Jadi
cuman hanya empat provinsi saja, itu. Tapi yang lebih parahnya lagi, ini sampai diizinkan sampai ke kaki lima, itu kaki lima. Kira-kira seperti itu kalau pertanyaannya untuk yang pertama. Diizinkan sampai ke kaki lima ya. Iya, Waduh, luar biasa ya. Lantas dari respon mahasiswa sendiri mengenai kabar ini, gimana respon dari teman-teman mahasiswa? respon mahasiswa, eh, gimana ya, saya sulit menjelaskannya ini. Atau mungkin ada yang pro juga dari teman-teman mahasiswa, ada yang mendukung atau seperti apa kira-kira? Yang saya alami ketika di lapangan diskusi dengan kawan-kawan, memang mahasiswa 90% menolak semuanya, menolak. Walaupun ada ya bagian sekelompok mahasiswa yang menyatakan bahwa ini suatu keuntungan buat negara, katanya begitu. Tapi 90% insya Allah menolak semuanya kepada legalisasi investasi miras tersebut. Kira-kira seperti itu. Tapi saya juga coba mungkin baca-baca di beberapa artikel ya, terus ada komentar-komentar dari para netizen juga tuh. Karena katanya kan miras ini hanya dilegalkan di beberapa daerah gitu. Jadi mungkin apa ya? Wah kayaknya kenapa enggak juga nih dilegalkan gitu kan? Itu juga kan untuk mendongkrak pariwisata juga ekonomi yang sekarang mungkin sedang anjlok. Jadi, nah itu seperti apa nih, Bang Oman? Nah, memang ini kalau misalkan tadi dikatakan oleh Abang hanya 4 provinsi, tapi tidak menutup kemungkinan khamar ataupun miras ini bisa menyebar luas ke seluruh Indonesia. Begitu. Karena jangankan di Bali, di sini saja yang kita duduki di Sukabumi, eh, sangat beredar di masyarakat. Ada lah gitu celah-celah untuk menjual. Nah, ini perlu diketahui bahwa kalau misalkan Perpres ini tidak dicabut sama Jokowi kemarin, mungkin investasi asing lebih besar-besaran dijadikan kesempatan. Yang terlebihnya lagi yang akan menjadi hancurnya itu adalah generasi bangsa. Berapa banyak anak-anak muda yang kehidupannya hancur gara-gara minuman keras. Ya, kira-kira seperti itu. Kalau seandainya minuman keras ini bisa meluas ya, bukan hanya di 4 provinsi saja, itu bagaimana kajiannya kira-kira? Nah, itu kajiannya begini saja. Ketika itu kan suatu bisnis yang namanya bisnis ingin berkembang, ingin menambah keuntungan. Nah, tidak menutup kemungkinan mafia-mafia yang di provinsi pasti berhubungan, sudah pasti itu. Dan ternyata bukan hanya di empat provinsi itu, ternyata di Bekasi, Tangerang itu pabriknya sudah ada. Itu pasti yang namanya mereka yang bekerja sama dalam minuman keras, pasti sudah terjadi itu antara kerjasamanya. Bahkan ini sudah menjadi polemik para alim ulama itu menyatakan kalau semisalkan dari empat provinsi ini dibiarkan, sama saja ini membiarkan orang-orang hancur generasinya, maksudnya generasi yang muda yang akan datang, gitu. Seperti itu ya. Iya. Lalu bagaimana jika ada beberapa masyarakat gitu yang mereka mungkin mendukung legalisasi miras ini dikarenakan tadi mungkin mereka ingin ekonomi membaik dan sebagainya. Dan dengan catatan mereka pun tidak ikut membeli gitu. Jadi hanya mendukung katakanlah tadi ya pariwisata, dan ada katakanlah turis yang masuk. Jadi miras ini hanya untuk turis gitu. Sehingga mereka sebagian orang-orang juga masyarakat kita mengatakan bahwa yang mau beli silakan, yang tidak juga silakan. Nah, itu bagaimana tanggapannya Bang Oman? Ya, ketika kita ingin misalkan mengambil keuntungan, ya kita juga harus pandukan antara akal dan hati kita. Ya kita kaji saja, Homer ini jelas menurut ilmu kedokteran merusak pikiran, merusak akal. eh, Ya kan, orang yang mencuri belum tentu berzina, orang yang berzina belum tentu membunuh, orang yang membunuh belum tentu merampok. Tetapi ketika sudah menunggak minuman keras, pasti diajak zina ayo, mencuri ayo, semuanya aneka ragam kemaksiatan itu akan terjadi.
Dan katanya yang dicabut ini lampirannya doang ya. Nah ini tuh maksudnya gimana tuh lampiran doang oleh dicabut oleh Pak Jokowi itu? Emang ini Pak Jokowi agak sedikit nyeleneh gitu. Kenapa saja tidak mencabut semuanya gitu, hanya lampiran, minuman keras dan beralkohol kan? Desainnya dinyatakan lagi minuman anggur merah, terus yang mengandung malt, eh, terus yang bawahnya lagi yaitu tentang sampai ke pedagang kaki lima itu lampiran itu. Kenapa tidak dicabut semuanya? Kalau memang betul-betul Pak Jokowi menjunjung tinggi Pancasila. Kalau misalkan kita menggali dengan dasar-dasar negara, ini apa namanya sudah jelas bertentangan dengan dasar negara melegalkan minuman keras ini dengan ayat apa pasal pertama bukan pasal pertama sila pertama yaitu ketuhanan yang maha esa, kira-kira begitu kan. Iya. Kira-kira mungkin kalau mungkin prosedurnya Pancasila dulu diubah gitu ya, lalu miras dilegalkan itu gimana kira-kira begitu? Kalau prosedurnya, kan tadi mungkin legalisasi miras itu bertentangan dengan Pancasila ya, sila pertama. Iya. Nah, lalu bagaimana jikalau seandainya gitu ya, Iya. Pancasilanya diubah dulu gitu kan ya? Atau mungkin katakanlah sila pertama menjadi ketuhanan yang berkebudayaan mungkin seperti itu. Nah, apakah ketika Pancasila diubah dulu miras pun akan legal atau mungkin lebih mudah dilegalkannya karena tidak lagi bertentangan dengan ideologi kita gitu. Nah, itu gimana kira-kira Bang Oman? Sulit juga nih pertanyaan, mantap. Nah, kalau misalkan kita merubah Pancasila berarti maksudnya kalau dirubah dengan cara apa? Dengan cara yang baik atau cara yang buruk ini merubahnya? eh Ya mungkin dengan cara yang kita sesuai dengan prosedur di pemerintahan lah kira-kira begitu lah. Kira-kira begitu. Tadi kalau misalkan dirubah berarti itu namanya mengubah seluruh dasar negara. Nah, sementara Pancasila ini sudah final, dasar-dasar negara ini sudah final. Iya. Kenapa tadi saya katakan miras ini bertentangan dengan nilai-nilai luhur ketuhanan yang Maha Esa? Karena di Indonesia memang merupakan umat beragama. Artinya tidak hanya agama Islam, tapi ada Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Nah, itu semuanya menyatakan menolak. Semuanya menolak dan tidak diperbolehkan dalam agamanya. Kira-kira begitu. Karena ada beberapa dari masyarakat juga yang mengatakan bahwa Pancasila katanya sudah tidak relevan nih. Itu gimana lagi itu ya? Maksudnya tidak relevan itu ketika menjadi dasar negara. Mungkin iya gitu. Kurang lebih seperti itulah. Iya, karena mengenai Pancasila ini sendiri sebetulnya waduh. Ini ada kucing. Ya, apa. Apa ya, Pak? Ya, lanjut saja. Mau kopi mungkin ya, mau kopi. Ya, mungkin dari ini boleh tolong dibantu. Aduh, boleh nih turun dulu boleh? Iya, boleh silakan. Kerak nih. Di sini aja. Ya, lanjut Bang Oman. Iya. Jadi kan Pancasila tidak relevan. Memang ketika kita membaca Pancasila atau mengamati Pancasila sebagai dasar negara, itu tergantung siapa yang menjadi pengasuhnya. Itu kalau ibaratkan bayi itu bayi Pancasila ini. Kalau misalkan dididik oleh orang liberal, Pancasila ini bakal jadi liberal. Kalau dididik oleh orang komunis, Pancasila akan jadi komunis. Sebaliknya kalau dididik oleh umat Islam atas dasar-dasar Islam, pasti akan bernuansakan lebih baik ke depannya. Kira-kira begitu. Iya. Lalu mengenai masih kembali lagi pada lampiran yang dicabut oleh Pak Jokowi ini. Iya. Ini banyak juga masyarakat di kita yang mungkin belum mengetahui gitu. Lampiran. Apa sih maksud yang dimaksud dengan lampiran itu gitu? Nah, lampiran itu adalah penjelasan daripada pasal 2. Karena kalau di pasal 2 itu dinyatakan hanya investasi intrusi yang bersifat negatif. Nah, itu dijelaskannya itu di lampiran 3. Di lampiran 3 karena semuanya ada 3 lampiran. Dijelaskan di lampiran 3. Apa aja itu boleh disebutkan? Ya, adapun dari lampiran itu semuanya ada 3 lampiran. Yang pertama memaparkan tentang mikro usaha kecil. Yang kedua yang tentang penguntungan daripada yang diprioritaskan. Yang ketiga usaha yang memang ada persyaratannya. Kira-kira begitu. Itu ya 3 lampiran itu ya. Lumayan cukup menarik ya, ini luar biasa sekali ini mengenai legalisasi miras. Ada closing statement dari Bang Oman mungkin? Ya, kalau dari kami misalkan di aktivis mahasiswa ya daripada mahasiswa jelas kami menyatakan menolak. Karena kenapa? Mau ilegal mau tidak tetap haram. Tetap tidak boleh.
Yang kedua, kenapa kami menolak? Karena saya sebagai pribadi, sebagai umat Islam, dan itu sudah menjadi hukum qot'i bagi umat Islam, tidak boleh. Dan yang ketiga, bertentangan dengan nilai-nilai luhur Pancasila. Artinya, kalau sampai presiden melegalkan daripada minuman keras tersebut, berarti sama saja mengkebiri Pancasila itu sendiri. Kira-kira begitu. Luar biasa. Jadi begitu mungkin teman-teman seperjuangan ya. Bagi teman-teman mungkin yang kontra terhadap legalisasi miras ataupun yang pro juga, mungkin boleh berkomentar di YouTube ini, ataupun nanti kalau mau ada usulan mau mengundang siapa nih, atau juga mau apa lagi yang dibahas, boleh berkomentar di channel YouTube kita di bawah. Ya, itu aja. Ya, terima kasih Bang Oman atas waktunya. Ya, terima kasih banyak. Maaf mengganggu nih waktunya nih. Takutnya sibuk juga nih di hari ini. Begitu kira-kira. Ya, itu mungkin pandangan dari narasumber kita, salah satu aktivis mahasiswa. Nah, buat teman-teman mungkin yang ingin memberikan penilaian ataupun memberikan komentarnya, silakan. Dan jangan lupa buat yang belum like, share juga videonya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi orang banyak. Dan jangan lupa juga di subscribe ya, supaya bisa menunggu video-video berikutnya mengenai berbagai pandangan dari masyarakat. Saya Rama sebagai host di sini. Saya tidak mau menghakimi, namun saya memilih untuk mengapresiasi. Itu saja teman-teman. Terima kasih.